Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 2D UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Kekerasan di Layar Kaca karangan Muhammad Rianto Rosyid. Dan di sini saya membaca dari bab 6, yakni televisi sebagai guru yang menyemaikan kebaikan. Pengaruh siaran televisi terhadap perubahan perilaku dan pola pikir individu adalah keniscayaan. Melalui sifat audiovisual yang dimilikinya, televisi juga bisa menjadi sangat pragmatis, sehingga dengan mudah mampu memerdaya pemirsanya. Itu sebabnya, dalam waktu yang relatif singkat, televisi mampu menempati posisi teratas dari jajaran media massa. Terkait dengan hal di atas, di muka rapat staf Menteri Penerangan Republik Indonesia, Dr. Jack Lyle, Director of Communication Institute The West Center, menyatakan, "Television provides us with window on the world. What we see through that window helps create what Walter Lippmann many years ago called the picture in our mind. And it is the picture which constitutes an important portion of an individual's learning, particularly with regard to people, place, situation which the individual has never personally met, visit, or experienced." Pernyataan Laili secara tegas menggarisbawahi bahwa televisi telah mampu memberikan apresiasi kepada khalayak penontonnya, meski tidak berarti mengabaikan masalah yang bersifat auditif. Sebagai media audiovisual, penyajian acaranya lebih menekankan pada bahasa visual. Boleh dikatakan, sifat auditif yang ada hanya merupakan kelengkapan untuk menjelaskan hal-hal yang belum atau tidak tampak pada gambar. Menjadi benar, ketika melihat susunan gambar di televisi, seseorang dapat merasakan adanya sesuatu yang baru, sehingga hampir tidak dapat membedakan mana yang pernah dilihatnya dan mana yang baru saja dilihatnya. Dalam ucapan lain, penonton hampir tidak dapat membedakan pengalaman yang telah dimilikinya dan pengalaman baru yang muncul dari sesuatu yang sedang ditontonnya. Hal ini berarti audiovisual dapat memberi pengalaman-pengalaman baru sesuai dengan pengalaman yang telah dimiliki seseorang sebelumnya, alias memberi pengalaman semu yang bisa disebut dengan istilah simulate experience. Lewat cara itulah terbawa pengalaman lain yang memasuki alam pikiran bawah sadar manusia, termasuk diantaranya materi kekerasan. Tak mungkin dimungkiri, materi di dalam media massa tersebut turut mengambil bagian, termasuk memberikan dampaknya. Meski seseorang itu pada dasarnya berada di alam nyata, alhasil jika berulang-ulang melihat aksi kekerasan dalam media televisi, seseorang akan menjadi terbiasa dengan kekerasan. Upaya menghilangkan pelanggaran tayangan kekerasan. Daya bius televisi memang begitu dahsyat. Padahal semestinya televisi dapat dijadikan kendaraan strategis untuk membangun peradaban masyarakat Indonesia ke depan. Oleh karena itu, seyogianya televisi tidak melulu digunakan untuk membujuk penonton menjadi konsumtif, membiasakan kekerasan, mempromosikan pemaknaan religius yang dangkal, atau bahkan sekedar menjadi arena kepentingan politik banal. Di sini memang harus ada suatu keyakinan bahwa kesadaran pelaku media yang baik terhadap peran positif televisi akan membuat cerita lain dari jenuhnya rutinitas yang membelenggu kita sehari-hari. Untuk itu, sudah saatnya kita mencurahkan perhatian penuh pada fenomena tersebut agar anak-anak dapat belajar dan mendulang pengalaman mereka dari televisi. Bayangkan, tayangan yang syarat dengan kekerasan, verbal maupun non-verbal, terlanjur dianggap sebagai suatu kenyataan yang lumrah dan menciptakan sejenis habituasi pembiasaan baru dalam hubungan antar manusia. Kenyataan itu dapat dengan mudah disimak dalam berbagai tayangan berita yang pada menit-menit pertama gemar menyuguhkan adegan kekerasan secara telanjang.
Misalnya peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2004, kita tahu persis. Begitu banyak media televisi kita lebih fokus pada korban. Bahkan ada yang menyorot korban tanpa diblur. Hal ini tentu tidak dilakukan televisi negara lain. NHK, misalnya ketika menayangkan peristiwa gempa di Jepang tahun 2011. NHK dan media Jepang lainnya berupaya membangun infrastruktur negaranya melalui informasi yang antisipatif. Banyak pihak mengatakan sulit untuk menghilangkan materi yang melanggar peraturan di televisi, termasuk kekerasan. Namun tidak mustahil, televisi dapat bebas dari muatan kekerasan asalkan ada kontrol kuat dan kerjasama keras dari berbagai pihak. Di antaranya KPI, pemerintah, Menkominfo, masyarakat, dan lembaga penyiaran itu sendiri, self-censorship atau self-regulation. Seperti diketahui, ada dua macam kontrol, yaitu kontrol formal, yang di dalamnya terdapat undang-undang, peraturan, regulasi, dan keputusan pengadilan. Sementara itu, di dalam kontrol informal terdapat self-regulation dalam komunitas media, seperti kode etik dan standar profesional yang dibuat media itu sendiri, dan tekanan eksternal lainnya yang datang dari masyarakat yang peduli akan penyiaran sehat. Kontrol formal telah diamanatkan di dalam undang-undang agar dilakukan oleh KPI, sedangkan kontrol informal dilakukan oleh masyarakat, orang tua, dan para pengajar, dan komunitas media yang cukup memiliki perhatian penuh terhadap dampak negatif media massa, termasuk pengejawantahan KICI. Kualitas kontrol di dalam media massa sebagai bentuk tanggung jawab media kepada publik. Yang pertama, kepentingan KPI dan kepentingan publik. Sebagai lembaga negara, KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI pula yang mengawal proses awal pengajuan izin lembaga penyiaran yang akan bersiaran sampai terbitnya izin penyelenggaraan penyiaran. Di dalam proses evaluasi dengar pendapat, akan didengarkan komitmen dan janji awal lembaga penyiaran tersebut di depan KPI, dan masyarakat untuk menaati berbagai peraturan penyiaran, termasuk memberikan tayangan sehat bagi masyarakat Indonesia. Jadi, pada dasarnya, lembaga penyiaran telah memiliki janji kepada publik dan KPI untuk tidak memberikan tontonan yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat, terutama pada anak dan remaja. Oleh karena itu, ketika masih ada tayangan yang melanggar UU dan peraturan penyiaran, sudah selayaknya KPI mempertanyakan kembali komitmen awal lembaga penyiaran tersebut. Selanjutnya, keberadaan televisi free to air sebagaimana yang dimaksud UU penyiaran sesungguhnya tetap diperlakukan. Pertumbuhan lembaga penyiaran sangat penting untuk dikembangkan, dan ini menjadi bagian dari tugas KPI sesuai dengan amanah UU penyiaran. Kepentingannya demi pelayanan akses informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Itu sebabnya harus ditegaskan bahwa industri penyiaran tidak boleh mati. Mereka ini membutuhkan modal untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, yang diantaranya untuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan program siaran. Nantinya, modal inilah yang akan berkembang dan berorientasi pada bisnis yang akan melegitimasi menjadi industri televisi komersial di Indonesia. Akan tetapi, akibat kecenderungan terhadap persaingan dan monopoli disertai dukungan, adanya ekspansi market dan peran dari AGP Nielsen, sebagaimana telah diungkapkan pada babak sebelumnya, membuat lembaga penyiaran kerap mengabaikan terpenuhinya informasi serta hiburan sehat yang dibutuhkan oleh publik. Tugas KPI sudah jelas. Sebagai wujud peran masyarakat, KPI mendorong masyarakat untuk menawarkan nilai-nilai moral dan sosial serta etika dalam bermedia. Untuk memenuhi hal tersebut,
Instrumen yang digunakan adalah literasi media dan citizen journalist. Jadi, jika di dalam posisi pranata sosial dan kerangka sistem, pihak regulatornya tidak lagi dapat memberikan jaminan law enforcement. Yang dilakukan adalah melalui pendekatan behavior masyarakat yang dinilai memiliki alat untuk mengkritisi sesuatu termasuk peran media. Pasalnya, jika hanya mengandalkan kerangka penyiaran dalam sistem regulasi, tidak akan dapat menyelesaikan semua persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini, terutama mengenai efek dan dampak negatif media. Idealnya, KPI memang sudah harus mengarah pada mainstream atau mindset yang lebih mengedepankan pendekatan aspek perilaku masyarakat untuk menyentuh kesadaran bermedia dengan sistem community-based service dalam dunia penyiaran. Hal ini patut digarisbawahi karena KPI menjadi bagian dari publik. Menjadi sangat wajar jika KPI melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding seluas-luasnya dengan masyarakat setempat atau komunitas lainnya. Memorandum of Understanding ini dapat berupa program literasi media, pemantauan dan pengaduan seperti membentuk jaringan pemantauan, kampanye, biasanya menyampaikan pesan pada media massa, dan kerjasama networking dengan institusi pendidikan, lembaga internasional atau lembaga terkait. Selaras dengan hal yang telah disebut sebelumnya, KPI juga tengah mempersiapkan untuk menjadi sebuah lembaga riset nasional. Dari sini akan diperoleh banyak gagasan empirik yang berbasis pada penelitian yang menguatkan dan membenarkan masyarakat dalam melakukan analisis kritis dari peran media. Apalagi pada saat ini secara teknis KPI Pusat sedang merapikan dan melakukan penataan sistem database di semua bidang, isi siaran, kelembagaan, dan perizinan. Dari data-data tersebut akan dapat dilakukan studi secara metodologis apa yang menjadi kecenderungan pada saat ini. Data-data tersebut akan menjadi sumber pengambilan kebijakan dalam otoritas pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk menjustifikasi apakah kecenderungan itu berat atau ringan, negatif atau positif. Dengan demikian, potret media penyiaran yang diperkuat dengan riset atau metodologi yang juga kuat akan menghasilkan informasi yang valid. Dalam hal ini, lembaga publik yang dapat diarahkan dan berpotensi ke arah itu adalah yang dianggap cukup representatif, yakni lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut juga NGO, organisasi kepemudaan, lembaga profesi, lembaga kesiswaan, Media Watch, dan lain sebagainya. Lembaga profesi Ikatan Dokter Indonesia, misalnya, juga dapat mengarahkan bagaimana layanan di bidang kesehatan tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Dengan community-based service dalam dunia penyiaran, diharapkan kepentingan publik akan menjadi lebih dominan, dan KPI sendiri menjadi lebih fokus pada upaya memproteksi dan memberikan perlindungan pada anak, remaja, dan perempuan, serta bangsa ini dari implikasi isi siaran, termasuk tayangan kekerasan dan bisnis penyiaran yang buruk. Inilah upaya yang akan terus ditindaklanjuti oleh KPI. Yang kedua, peran masyarakat, orang tua dan para pendidik atau guru. Pengontrol media televisi yang paling efektif adalah masyarakat, karena masing-masing saling memiliki kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan dirinya. Masyarakat membutuhkan informasi, sementara itu media televisi membutuhkan eksistensi untuk hidup dengan memasarkan produk-produk yang diiklankan. Akan tetapi, untuk mendapatkan eksistensi di masyarakat, media televisi kadang bertindak berlebihan, lebih mengejar rating, sehingga tanpa disadari hal ini mengabaikan kepentingan masyarakat. Tayangan yang melanggar peraturan penyiaran ditampilkan, termasuk kekerasan. Itu sebabnya masyarakat harus terus-menerus mengingatkan hal ini sebagai bentuk kontrol terhadap media. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemirsa televisi untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran isi siaran.
Pertama, pemirsa televisi harus semakin cerdas memilih program tayangan yang mereka tonton. Pemirsa harus menjadi khalayak aktif yang secara selektif memilih program tayangan yang tidak mengedepankan unsur kekerasan. Sebab jika dilihat dari tipologinya, selama ini khalayak pemirsa televisi di Indonesia masih tergolong khalayak pasif yang menonton televisi tanpa melakukan proses seleksi. Jika pemirsa kekerasan, bisa jadi perolehan rating dari program tayangan yang mengandung unsur kekerasan itu pun merosot. Akibatnya, para pengiklan dan selanjutnya stasiun televisi akan berpikir ulang untuk memasang iklan pada program tayangan seperti itu. Kedua, khalayak penonton televisi harus berani melaporkan stasiun televisi yang menayangkan adegan kekerasan, baik kepada KPI di tingkat pusat maupun daerah, atau jika sudah sangat sadis dapat melaporkan ke kepolisian. Semakin banyak aksi perlawanan yang digalang terhadap kekerasan di televisi, maka opini publik akan semakin menguat untuk melakukan resistensi atas maraknya tayangan televisi yang merepresentasikan adegan kekerasan. Ketiga, pemirsa televisi sebenarnya memiliki kebebasan untuk memilih saluran televisi melalui remote control, yakni mengganti tayangan dirasa melanggar peraturan KPI dengan saluran lain yang berkualitas materinya lebih baik. Upaya menghapuskan tayangan yang melanggar ini dapat pula dimulai dengan penguatan di unit terkecil dari masyarakat, yakni keluarga. Dalam hal ini, orang tua sangat memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan dan pendidikan media. Orang tua di rumah harus lebih dekat dengan anak dan remaja agar dapat menanamkan pengertian secara persuasif. Orang tua pun harus turut selektif memilihkan program acara untuk anak-anak, karena mereka memegang peranan penting dapat meminimalisir dampak dari tayangan berbau kekerasan. Selain itu, para pengajar atau guru juga berperan penting karena merupakan bagian kehidupan anak kita di sekolah, yakni dalam hal memberikan pengarahan kepada anak didiknya agar tidak terpancing meniru adegan dalam tayangan televisi yang tidak layak ditiru. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat ditetapkan orang tua dan para pendidik untuk menjamin agar tayangan televisi aman dikonsumsi anak. Yang pertama, membatasi waktu menonton anak berharinya, misalnya 2 jam lagi pada malam hari. Jika hari libur, Anda boleh menambah waktunya untuk menonton televisi, namun sesuaikanlah dengan acara yang cocok. Yang kedua, mengetahui bahwa jadwal acara televisi setiap hari. Kemudian buat jadwal untuk waktu menonton anak. Menyeleksi kembali acara-acara yang kira-kira belum pantas untuk ditonton dan dijadwalkan anak untuk menonton pada jam-jam yang berisi tayangan bermutu. Yang ketiga, mendampingi anak pada saat menonton televisi. Jangan membiasakan anak menonton sendiri. Pasalnya, walaupun anak menonton acaranya untuk anak-anak, bisa saja pada tayangan tersebut terdapat materi atau iklan produk yang kurang pantas bagi anak. Yang keempat, memberikan pengertian pada anak jika pada saat menonton masih terdapat adegan kekerasan, seksualitas, atau adegan-adegan lain yang belum pantas untuk anak. Karena ternyata di dalam film kartun anak pun bisa saja ditemukan adegan-adegan negatif. Yang kelima, mempersiapkan pula Kompas Disc atau Digital Versatile Disc, berisi tayangan-tayangan yang menghibur dan mendidik di rumah. Sebagai alternatif dan antisipasi jika pada suatu saat tidak ada tayangan yang pantas ditonton oleh anak di televisi. Yang keenam, jika anak sulit diatur pada saat menonton televisi, hapuslah channel-channel stasiun televisi yang sering menyiarkan acara-acara kurang pantas bagi anak. Hal ini bisa juga diterapkan pada anggota keluarga yang lain yang lebih banyak berada di luar rumah, sehingga tetap dapat mengawasi anak-anak mereka pada saat menonton. Jika semua hal di atas sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, artinya masyarakat yang resah dengan tayangan adegan kekerasan.
Anda bisa bergabung ke dalam kelompok masyarakat atau komunitas yang peduli terhadap penyiaran sehat, dan kemudian membentuk jaringan yang luas. Salah satunya dengan cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga besar yang berpengaruh, seperti MUI atau LSM besar, untuk kemudian bersama-sama melakukan pressure di antaranya dengan melakukan gugatan langsung terhadap lembaga penyiaran tersebut. Bila belum berhasil, masyarakat dapat memboikot stasiun televisi tersebut. Peran lembaga penyiaran. Menurut Erick Thohir, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, mengutip laporan Edelman Trust Barometer pada tahun 2013, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri media televisi tertinggi di Asia melebihi 70%. Ini patut disyukuri. Namun alangkah baiknya diimbangi dengan program siaran yang baik, sehat, dan berkualitas. Konsep ideal suatu program siaran yang baik adalah: pertama, yang bebas dari materi kekerasan, seks, dan mistik, atau tidak melanggar P3 SPS, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, serta regulasi terkait penyiaran yang berlaku. Kedua, isi siaran selain menghibur hendaknya mengandung informasi, pendidikan, serta bermanfaat untuk pembentukan intelektualitas watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, khususnya budaya lokal. Yang ketiga, program yang baik selalu mencantumkan klasifikasi program dan tidak tergantung rating tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyiaran yang ideal adalah cerdas bagi kepentingan masyarakat, terutama cerdas di alam kognitif mereka. Dengan kecerdasan itulah mereka dapat membangun peradaban bangsa ini. Dalam sebuah seminar pada awal April 2013 di Jakarta yang menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga penyiaran, rata-rata mereka mengakui bahwa mereka sebenarnya ingin penyiaran di negara ini memajukan bangsa berdasarkan asas manfaat, adil, merata, beretika, memiliki kepastian hukum, memiliki tanggung jawab, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal ini sering menimbulkan kegalauan di kalangan awak broadcaster. Mereka gamang tatkala dihadapkan pada pilihan antara memenuhi tuntutan kue iklan dan peningkatan rating. Akibatnya, sejumlah stasiun televisi kehilangan daya kecerdasan, kearifan, dan keadilannya dalam menyajikan informasi. Hal ini terlihat dari adanya ketidakseimbangan informasi antara yang mencerdaskan maupun sebaliknya, yang terjadi ketika cenderung memberikan porsi berlebihan terhadap aktivitas kekerasan. Contohnya, pada saat ini sangat populer program humor yang cenderung tidak berkualitas dengan tokoh-tokohnya yang digambarkan tidak pandai. Alhasil, ekspresi dan tingkah pola mereka hanya berdasarkan pengalaman empirik mereka saja, yang pada akhirnya kembali pada adegan kekerasan. Celakanya, hal ini ditiru stasiun televisi lainnya. Penonjolan aksi kekerasan, meski dalam skala kecil, tetapi jika kemudian disiar ulang rerun tanpa mengenal waktu, akan terserap di alam kognitif pemirsa. Jelasnya, stasiun televisi dengan model penyiaran semacam itu telah disengaja, baik secara visual maupun verbal, melakukan penetrasi hipodermis ke alam fantasi khalayak. Secara psikologis, inilah yang memengaruhi suatu kelompok masyarakat untuk melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok lain dalam mengekspresikan sikapnya. Selain hal tersebut, lemahnya keahlian programmer siaran televisi dan radio dalam berkompetisi mengolah siaran berita juga amat memprihatinkan. Mungkin dampak dari pemilihan talent yang salah. Akibatnya, penyelenggaraan program di televisi tidak lagi peduli pada dampak psikologis yang ditimbulkan kepada khalayak pemirsa. Padahal khalayak pemirsa televisi merupakan masyarakat heterogen yang berbeda-beda kualitas dan latar belakang budayanya.
dalam acara drama atau sinetron. Misalnya, konflik memang diperlukan untuk meraih efek dramatik pengembangan bising action dalam plot cerita. Akan tetapi, eksplorasi kekerasan dan konflik tidak pantas untuk terus-menerus ditampilkan pada reportase dan peristiwa yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tanpa kontrol serius dan penyelenggara siaran televisi, konflik sosial di dalam masyarakat akan meningkat menjadi konfrontasi kekerasan. Jika dilihat dalam perspektif bisnis, konfrontasi kekerasan juga yang akhirnya dikonstruksi oleh media dan menjadi sajian yang dianggap menarik. Pasalnya, mereka berkutat untuk membuat suatu fakta yang tidak menarik menjadi menarik. Lembaga penyiaran yang cenderung tunduk pada selera pasar dan tidak punya sensitivitas serta tanggung jawab sosial justru akan menjauh dari filosofi lembaga penyiaran swasta free to air. Kecenderungan ini dapat dimaklumi, mengingat bisnis penyiaran bukanlah bisnis biasa. Bisnis ini tidak hanya menyangkut ranah privat komersial, tetapi juga ranah publik sosial. Oleh karena itu, lembaga penyiaran perlu berpegang pada etika dan merasa perlu untuk diawasi. Pengawasan ini harus diimbangi oleh kesadaran para awak media itu sendiri. Sebab jika tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dengan demikian, self-regulation dari masing-masing televisi memang amat diperlukan, termasuk terbinanya hubungan baik antara media dan masyarakat pemerhati media. Selanjutnya, media penyiaran semestinya konsisten jika tidak melakukan kesalahan dan harus segera melakukan perbaikan. KPI sendiri pernah memberikan sanksi kepada salah satu stasiun televisi dengan cara meminta agar stasiun televisi tersebut meminta maaf kepada publik melalui siarannya. Sejauh ini, lembaga penyiaran cukup kooperatif melaksanakan sanksi KPI, termasuk menjalankan hasil kesepakatan media dengan masyarakat yang mengadu ke KPI atau ketika lembaga penyiaran tersebut melakukan klarifikasi terhadap program siarannya atas pemanggilan KPI. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dibangun sejak awal antara media penyiaran, masyarakat, dan KPI pada proses evaluasi dengan pendapat. Sikap saling kontrol terhadap program siaran televisi satu sama lain sangatlah penting bagi lembaga penyiaran yang memiliki perhatian terhadap kepentingan publik, terutama anak-anak dan remaja. Seandainya tidak dapat menghilangkan adegan kekerasan secara keseluruhan, program mungkin dianggap akan mengurangi makna dari suatu cerita. Masih diberikan toleransi, yakni dengan cara memindahkan programnya ke jam-jam siaran dewasa sesuai P3 SPS, yakni antara pukul 10 sampai 3 malam waktu setempat. Hal ini masih dapat ditolerir sepanjang siaran adegan kekerasan itu benar-benar tidak mengandung unsur sadisme di luar batas kemanusiaan. Masyarakat tentu saja selalu menanti etikat baik lembaga penyiaran. Artinya kita tidak perlu menunggu sampai masyarakat sendiri yang turun tangan mengadili lembaga penyiaran yang nakal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.